secara maksimal, dan ini ada sudah melihat dari diri seorang Syamsil Alam sebetulnya. Ya, memang Syamsil Alam memang selama ini digadang-gadang sebagai penerus dari Bambang Pamungkas dan Kurniawan. Iya. Tapi dalam beberapa bulan ini, terutama di 6 bulan ketika dia itu pindah dari Vise ke DC United, memang masih belum mendapatkan kesempatan. Tapi apa yang dimiliki ketika dalam berlatih, kemudian punya pengalaman di level internasional, itu akan semakin memberikan kematangan untuk seorang Syamsil Alam. Ya, di sini pun kita harus memberikan catatan yang sangat penting, diperhatikan seorang Rizky Pelu ya, pemain asal PBR ini yang juga kita lihat bagaimana determinasi dia dalam sebuah pertandingan, bagaimana dia keberanian yang sangat luar biasa. Ini salah satu aset yang dimiliki oleh Indonesia dengan tim usia muda di lini tengah. Ya, memang sangat luar biasa perform Rizky Pelu di PBR. Pemain yang tidak pernah merasa capek, mempunyai stamina yang prima, determinasinya juga bagus. Sebenarnya di gelombang pertama pun sebenarnya dia sudah ingin memakai tenaga dia, tapi ketika itu PBR masih ingin dia untuk tetap di klub. Betul, dan para pemain dari kedua kesebelasan Indonesia dan juga Brunei sudah memasuki lapangan di Maguwo Harjo Sleman, dan sebentar lagi kita akan melihat bagaimana tim ini akan bermain ya. Bung Supriyono dan inilah para penonton di sana. Sekali lagi antusiasme yang sangat luar biasa, dan sebentar lagi kita akan segera diperdengarkan lagu kebangsaan dari kedua negara, Indonesia dan juga Brunei. Please stand for the national anthem of Brunei Darussalam. The national anthem of Indonesia. Indonesia dan juga Brunei, dan sebentar lagi kita akan segera menyaksikan pertandingannya, dan pertandingan ini akan dipandu oleh rekan saya Hadi Gunawan dan juga Supriyono. Selamat menikmati. Silakan Bung Hadi dan juga Bung Supri. Ya. Yang pemirsa baik, ini adalah susunan para pemain dari Brunei Darussalam. Syahrul Yusuf, penjaga gawang Alex Pergi, Aminuddin Hamzah, Muisisa, Nurikmal, Nurikwan, Ali Rahman, Mazazizi, Adi Said dan juga Razali. Ya, ada beberapa pemain yang memang ketika 2011 mereka sudah dimasukkan, kemudian di AFF 2012 pun mereka menjadi penghuni skuad Brunei ketika itu, Bung. Saat lagi kita juga akan menyaksikan susunan para pemain Indonesia. Ini adalah para supporter yang memenuhi Stadion Maguwo Harjo. Wasit Handri Kristanto dari Indonesia. Suasana stadion sangat penuh, Bung Supri. Ya, memang luar biasa memang apa yang
diperlihatkan oleh para supporter Indonesia, karena memang ini bisa menjadikan sebagai kado ulang tahun 17 Agustus 1945 untuk di tahun ini, Bu. Ya, inilah main kos kapten kesebelasan Ramdhani Lestaluhu, pemain yang juga memperkuat Indonesia di SEA Games 2011. Juga kapten Brunei Darussalam nomor punggung 8 yaitu Mazza Zizi. Ada 3 pemain Bung Supri, pemain Indonesia yang masih memperkuat tim Indonesia saat ini waktu SEA Games 2011, yaitu ada Ramdhani Lestaluhu, Diego Michel dan juga Okto Maniani. Ya, Ramdhani Lestaluhu mempunyai kapasitas dan teknik skill bagus. Kemudian Diego Michel mempunyai kapasitas juga bagaimana menyerang, kemudian bagaimana dia bertahan walaupun memang ketika itu bermasalah dengan indisipliner. Kemudian Okto tipikalnya memang sangat ngotot, kemudian dribbling dan penetrasinya sangat dibutuhkan untuk lini tengah Indonesia, Bung Adi. Baik pemirsa, sesaat lagi kita juga akan menyaksikan kick off babak pertama. Lawan ingin mencoba menekan dari awal, terbukti dengan Okto, kemudian Ramdhani Lestaluhu sudah dipasang di menit-menit awal, kemudian memposisikan Rizky Pelu yang mempunyai mobilitas tinggi dan bertahan dan menyerang sangat baik untuk menyeimbangkan di lini tengah U23. Baik pemirsa, sesaat lagi bagaimana kita akan menyaksikan Stadion Maguwo Harjo yang dipenuhi puluhan ribu supporter Indonesia menjelang pertandingan antara Indonesia melawan Brunei Darussalam dalam persiapan tim nasional kedua negara untuk menghadapi SEA Games Myanmar 2011. Ini adalah para pemain Brunei Darussalam yang tentunya masih ingat karena mereka adalah mengalahkan Indonesia saat Piala Hasanah Bolkiah di Brunei tahun 2012. Bung Supri. Ya, dan Brunei Darussalam pun pernah juga menyulitkan Indonesia ketika itu tahun 79. Ketika itu Indonesia menjadi runner up SEA Games ketika itu dan kita kalah 2-3. Kemudian di tahun 2012 di HBT Hasanah Bolkiah Trophy, tim kita yang dikapteni oleh Andi Firmansyah juga mengalami kekalahan 2-0. Ini menandakan bahwa mereka punya potensi untuk membuat kejutan, Bung Adi. Ya, wasit Harnik Kristanto telah meniup tanda dimulainya babak pertama. Indonesia lewat sisi kanan Alfian Tualasamoni, pemain asal Vise Belgia. Ya, selama ini memang diharapkan tenaganya untuk bisa mengisi kekosongan di lini sebelah kanan timnas U23, karena ketika itu Hendro Siswanto dimaksimalkan walaupun sebenarnya Hendro Siswanto selama masih ini banyak opsi bermain di pemain cadangan. Maksud saya Anda bisa melihat ada beberapa pemain yang bisa diaktifkan di babak kedua ini. Ya, untuk lini depannya harus ada Rizky Kayame ya, yang selama ini memang digadang-gadang sebagai next Boas ya, dengan tinggi 162, dia punya skill yang bagus. Kemudian dari 3 pertandingan dia sudah bisa mencetak 2 gol. Ya, segera kita menyaksikan pertandingan babak kedua antara Indonesia melawan Brunei Darussalam, dan kembali pertandingan ini akan dipandu oleh Bung Hadi Gunawan dan juga Supriyono. Silakan Bung Hadi. Baik pemirsa, babak kedua saat lagi akan berlangsung. Wasit Harnik Kristanto masih melihat bagaimana 30.000 penonton termasuk Menteri Olahraga Roy Suryo menyaksikan pertandingan ini. Ada pergantian pemain pemirsa dari Indonesia nampaknya nomor punggung 19. Wasit Harnik Kristanto telah memulai pertandingan. Brunei Darussalam masih mampu menahan Indonesia 0-0 di babak pertama ini. Sebuah pertanyaan, apakah Indonesia akan mampu untuk menjebol gawang Brunei Darussalam? Karena biar bagaimanapun kemenangan atas Brunei merupakan sesuatu yang sangat diharapkan untuk membangun mental dan juga karakter tim Indonesia untuk menjelang SEA Games. Ya,
Ya, dengan peringkat pun sebenarnya kita masih unggul, Bung Adi. Kita di atas, kita di 169, kemudian untuk Brunei di 180-an. Itu menandakan bahwa sebenarnya level kita masih di atas timnas Brunei. Tapi di pertandingan malam ini belum terlihat sekali bagaimana kapasitas yang dimiliki oleh para pemain kita memaksimalkan peluang yang ada menjadi gol. Itu yang jadi permasalahan. Ya, benar, Bung Supri. Jadi pergantian pemain dari Samsir Alam digantikan oleh Niko Melau, pemain Semen Padang yang pernah dididik atau besar di Akademi Sepak Bola Medan United atau ASMU. Ya, walaupun memang selama ini di PSMS Medan mempunyai tipikal yang pekerja keras, kemudian kecepatannya juga sangat bagus. Buat Indonesia pada menit ke 52, dan bagaimana proses gol ini, Bung? Ya, seperti biasa, pemain dengan tubuh besar ini ketika set piece memang selalu membantu untuk bisa menyelesaikan peluang yang ada. Dan terbukti, Andre Ibo dengan kaki kirinya bisa menyelesaikan peluang yang sangat baik sehingga mengelabui kiper dari Brunei Darussalam. Skor 1-0 untuk timnas U23 kita, Bung Adi. Ya, sebuah gol yang tentu saja sangat diharapkan para pencinta atau para pencinta sepak bola nasional yang mengharapkan tentu saja sebuah kemenangan dari tim nasional Indonesia, karena di dua pertandingan uji coba sebelumnya tim nasional Indonesia di bawah 23 tahun ini di bawah asuhan Rahmat Darmawan belum mampu untuk memetik kemenangan karena dikalahkan Singapura di Solo, ditahan Singapura di Solo 1-1 dan dikalahkan Singapura 0-1 saat bertandang ke Singapura saat melakoni partai uji coba. Ya, 1-0 pemirsa. Dan yang menjadi kendala adalah masih seorang striker belum bisa menciptakan gol. Itu yang menjadi permasalahan Bung Adi. Ya, tentu saja sebuah pekerjaan, sebuah PR dari atau untuk Rahmat Darmawan untuk menemukan striker tim nasional Indonesia ini, karena bagaimanapun lawan-lawan Indonesia di SEA Games nanti tentu saja cukup kuat, karena Thailand, Vietnam, Malaysia, Singapura, Myanmar atau dua Harjo. Beberapa detik sebetulnya pertandingan ini akan berakhir. Luar biasa dukungan para supporter di stadion kebanggaan masyarakat Sleman ini, tempat PSS bermarkas. Langsung ke depan maksudnya kepada Rahmat, mudah buat Andre Ibo untuk mengantisipasi serangan dilakukan para pemain Brunei Darussalam, Alfian Tuala Samoni dan pemirsa wasit Andi Kistanto menyiapkan peluit panjangnya. Tanda pertandingan antara Indonesia melawan Brunei Darussalam berakhir, dan dengan demikian tim asuhan Rahmat Darmawan dan juga Aji Santoso ini mampu memetik kemenangan pertama buat Rahmat Darmawan saat menangani tim SEA Games 23 ini. Dan demikian pemirsa, kembali kami akan ke studio, namun tentunya setelah komersial break berikut ini.